Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia siang ya ini. Tapi kok kayaknya gelap ya di belakangnya. Ini masih siang kan, Re? Siang dong ini. Tapi serem banget ngeliatnya, langit kayak udah malam begitu. Langitnya galau gitu ya nggak sih? Hujan-hujan Betul, ya. tapi memang cuacanya ini yang bikin khawatir kita itu biasanya adalah ancaman banjir, genangan. Kenangan masa Mantan lalu. nggak? Bukan. Flashback gitu ya. Galau-galau. Daripada flashback mending flash sale hari ini. 99 hari ini langsung buka ya. Online Belanja. shop kita. Makin ngawur nih pembicaraan kita. Tapi yang pasti kita sudah siapkan beragam informasi untuk menemani Anda siang hari ini ya pemirsa. Di antaranya kita punya informasi pertama apa nih? Betul sekali. Ini kita ke informasi pertama pemirsa. Tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya di Hub Inter, Mabes Polri dan Kepolisian Khusus Sri Lanka menangkap 5 orang buronan nomor 1 di Sri Lanka. Ya, buronan paling dicari di Sri Lanka ini berhasil ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. 5 orang buronan tersebut terlibat kasus peredaran narkoba dan beberapa kasus pembunuhan di Sri Lanka. Salah satu buronan bernama Mandinu Padmasiri alias Kehel Badara Padma merupakan tokoh dunia bawah tanah di Sri Lanka serta pelaku kejahatan terorganisir dan otak dari sejumlah kejahatan lainnya. Para buronan sempat diamankan di Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Selanjutnya mereka akan diterbangkan ke Sri Lanka dan diserahkan ke kepolisian setempat untuk diproses hukum. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kabel listrik saluran udara yang terletak di Jalan Kemang Selatan, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan malam tadi terbakar. Peristiwa tersebut pemirsa mengakibatkan pemilik warung yang berada tepat di bawahnya dan warga panik lantaran percikan api sangat membahayakan. Dan pemirsa, inilah dia rekaman video amatir milik warga saat kebakaran kabel listrik udara langsung membesar disertai percikan api. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas terganggu lantaran banyak pengendara yang berhenti untuk melihat. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat ke warung yang berada di bawahnya serta rumah warga. Api pertama kali muncul tepat di atas warung, di mana lokasi tersebut terdapat tiang dan gulungan kabel yang semerawut. Api yang tadinya kecil tiba-tiba langsung membesar. Petugas PLN yang mendatangi lokasi langsung melakukan pemadaman untuk menghindari bahaya. Dari lokalisir di sekitar area kebakaran, petugas mendapati gulungan kabel yang semerawut dan telah menjuntai ke jalan. Kejadian tersebut pun pemirsa kemudian dilaporkan ke Polsek Mampang Perapatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Informasi lainnya pemirsa, ini masih mengenai kebakaran sebuah lapak penyimpanan kayu seluas 100 meter di kawasan Kalideres, Jakarta Barat terbakar pada Selasa dini hari. Kobaran api dengan cepat melahap lapak kayu di Jalan Bambu Air Kalideres ini. Ada sebanyak 7 unit mobil damkar dan 35 personil dikerahkan. Api berhasil dipadamkan pada 1 jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran namun diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, seorang warga di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah tiba-tiba diserang hingga disengat lebah. Dan pemirsa, akibatnya korban pingsan dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Beginilah upaya pertolongan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmat Kota Palangkaraya saat mengevakuasi korban sengatan lebah di lokasi lahan Jalan Putri Malu, Kelurahan Menteng, Senin sore.
Korban yang saat itu sedang tak sadarkan diri langsung ditolong petugas. Korban dimasukkan ke mobil ambulans dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kepala Seksi Operasi Disdam Karmat Kota Palangkaraya, Sucipto, menjelaskan serangan lebah berawal saat korban ingin membersihkan lahan miliknya, meskipun warga sudah memperingati adanya sarang lebah. Tak lama kemudian saat membersihkan lahan, tiba-tiba korban mendapat serangan ratusan lebah hingga akhirnya jatuh pingsan. Salah seorang menebas tanahnya sendiri, disengat oleh lebah madu, diserang dan di halaman rumah warga ini. Tanah dia di seberang sana. Sudah diperingatkan oleh warga yang dekat dengan tanah itu bahwa di tanahmu itu sudah ada lebah di situ, hati-hati, atau lebah madu. Tim datang langsung bawa ke rumah sakit umum. Saat sekarang yang bersangkutan sedang dalam perawatan di rumah sakit umum Dusun Paros Palangkaraya. Usai menolong korban, petugas kembali ke lokasi untuk memusnahkan sarang lebah dengan cara dibakar. Pemusnahan ini dilakukan petugas agar tak ada lagi warga yang menjadi korban akibat lebah madu yang bersarang tak jauh dari permukiman warga. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Pemirsa, seekor ular kobra berukuran besar diketahui masuk ke dalam dapur salah satu rumah warga di Garut, Jawa Barat. Petugas pemadaman kebakaran juga langsung sigap mengevakuasi sang raja ular. Seekor ular besar jenis king cobra membuat panik pemilik rumah asal Kampung Lebak Larang, Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat pada Senin sore. Seperti dalam video amatir, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran diterjunkan guna menangkap ular yang memiliki bisa mematikan yang memasuki dapur milik Linda. Proses menangkap ular membutuhkan keahlian khusus. Beruntung, para pasukan biru mampu menjinakkan sang ular menggunakan tongkat dan tangan kosong. Ular king cobra tersebut kurang lebih 3 meter dan berada di dapur warga yang lumayan spot yang disukai oleh king cobra yaitu lembab. King cobra berukuran panjang 3 meter berhasil diamankan petugas damkar dan menyerahkan ular tersebut ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Barat. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sudah ketiga kalinya dalam sebulan kawanan maling terekam kamera CCTV menggasak sejumlah barang di sebuah kios sembako di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian di sebuah kios sembako di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Pelaku berjumlah 2 orang beraksi di malam hari di saat warga tengah beristirahat. Pelaku lalu menggasak bawang putih sebanyak 3 karung dan mengambil dompet milik pemilik kios yang berisi dokumen kendaraan. Aksi pencurian di kios sembako tersebut sudah ketiga kalinya terjadi dalam waktu sebulan. Akibatnya pemilik kios merugi hingga mencapai 38 juta rupiah. Kita ke Bangkalan Madura, pemirsa, di mana penganiayaan 2 lawan 1 di pinggir jalan raya Desa Macajeh, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur. 1 orang meninggal dunia di TKP akibat luka sabetan pisau di bagian leher dan perut serta tangan. Ya, inilah video amatir warga yang sempat merekam kejadian penganiayaan 2 lawan 1 di pinggir jalan raya Desa Macajeh, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Senin sore. Warga sekitar dan pengendara yang melintas tak berani untuk melerai karena sedang berlangsung duel sambil menggunakan senjata tajam. Warga yang berdatangan ke lokasi menyaksikan korban berinisial MU yang sudah tergeletak dan bersimbah darah dalam kondisi tak bernyawa.
Sementara istri korban hanya bisa menangis histeris memeluk tubuh korban. Warga yang berdatangan berusaha menolong korban dan mengevakuasinya dari TKP. Setelah sempat dibawa ke puskesmas, korban kemudian dibawa ke RSUD Syarifah Amba Mirato Ebuh, Bangkalan untuk dilakukan otopsi. Mari kita jalan. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Akibat dendam asmara, pria idaman istri dibacok hingga tewas di Probolinggo, Jawa Timur. Atas pembunuhan sadis tersebut, tersangka bapak dan anak berhasil diringkus. Beginilah pemirsa kondisi mayat Deding, 27 tahun, warga Resongo tewas mengenaskan dengan penuh luka bacok di sekujur tubuhnya saat membeli bensin di sebuah toko kelontong di Jalan Raya Sukapura, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Aksi pembunuhan sadis ini dilakukan oleh bapak dan anak, yakni Dias 21 tahun dan Muslim 40 tahun. Diduga akibat dipicu dendam asmara setelah istri pelaku bernama Dias diselingkuhi korban sebelum bercerai. Awal kejadian, pelaku bertemu korban dan dengan menggunakan celurit, korban langsung dibacok oleh kedua pelaku yang sudah mengincarnya tanpa ampun hingga tewas terkapar bersimbah darah di tempat kejadian. Puas melampiaskan amarahnya, kedua pelaku menyerahkan diri ke polisi dan dari tangan kedua pelaku sejumlah barang bukti berhasil diamankan, mulai dari 2 bilah celurit, baju, helm sampai kendaraan bermotor yang digunakan saat beraksi. Atas perbuatannya, pelaku bapak dan anak dijerat pasal 340 KUHP subsider 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun sampai seumur hidup. Pemirsa, teka-teki pembunuhan satu keluarga yang berada di Indramayu, Jawa Barat perlahan mulai terkuak setelah polisi menangkap 2 orang terduga pelaku pembunuhan terhadap 5 anggota keluarga Haji Sahroni. Ya, jejak kedua pelaku terendus dari rekaman CCTV yang memperlihatkan keduanya memasuki rumah korban pada malam terjadinya pembunuhan. Inilah rekaman CCTV yang sempat terekam terduga pelaku masuk ke rumah korban di malam pembunuhan terjadi. Berbekal rekaman CCTV inilah polisi akhirnya memburu pelaku di wilayah Kedokan Bunder Indramayu setelah sempat berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan jejak. Keduanya berinisial P dan R merupakan warga kecamatan Sindang, Indramayu yang diduga merupakan kerabat dekat dengan korban. Polisi kini masih mengembangkan motif dibalik pembunuhan terhadap 5 anggota keluarga Haji Sahroni dari kedua terduga pelaku itu. Jadi untuk jumlah pelakunya yang berhasil kami amankan ada 2, sedang kita dalami terkait modus dan juga motifnya. Kemudian nanti untuk modus dan motifnya setelah kami lakukan pemeriksaan akan kami sampaikan lebih lanjut pada saat rilis. Kasus kematian satu keluarga yang terdiri dari 5 orang anggota keluarga Haji Sahroni sempat menggegerkan publik di Indramayu. Kematian kelima anggota keluarga Haji Sahroni tergolong sadis dan diduga dilakukan orang terdekat keluarga korban dengan motif yang hingga kini masih diselidiki polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opih Riharjo, TV One mengabarkan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Solo ini menangkap sopir bank Jawa Tengah cabang Wonogiri yang membawa kabur uang senilai 10 miliar rupiah. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta setelah sepekan diburu polisi. Selain menangkap pelaku utama yang bernama Anggun Tias, polisi juga menangkap 2 rekan pelaku yang diduga ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Dari penangkapan ini, polisi menyita 3 karung berisi uang hasil kejahatan. Dan berdasarkan pemeriksaan sementara, uang hasil kejahatan tersebut sebagian sudah dipakai para pelaku untuk membeli sejumlah barang hingga rumah. Saat ini ketiga pelaku telah ditahan di Polresta Solo untuk proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut.
Pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali dengan informasi mengenai kapal misi kemanusiaan internasional untuk Gaza menjadi sasaran serangan drone. Kabarnya sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, sebuah minibus tertabrak rangkaian kereta api Ranggajati relasi Cirebon Jember di perlintasan sebidang Jalan Grati Bayaman Probolinggo, Jawa Timur. Diduga mobil ini mengalami mogok saat berada tepat di perlintasan kereta api, tepat sebelum kereta api Ranggajati melintas. Saat itu pengemudi mobil nekat menerobos palang perlintasan yang sudah ditutup petugas jaga perlintasan CPL 166. Meski petugas memberi tanda semboyan 3 sebagai tanda bahaya agar masinis menghentikan kereta, namun pengereman darurat tak sempat dilakukan karena jarak sudah terlalu dekat. Tapi dia orang gila. Buru. Enggak nih buru. Kalto. Pemirsa, sebuah video yang menunjukkan kurangnya etika siswa terhadap guru di dalam kelas viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pemirsa, seorang guru terlihat sedang menjelaskan materi di depan kelas. Namun, alih-alih memperhatikan, beberapa siswa justru terlihat cuek, bahkan ada yang dengan santai menaikkan kakinya ke atas meja. Belum diketahui pasti apakah insiden ini terjadi saat jam pelajaran atau jam istirahat. Namun tindakan siswa tersebut tidak dibenarkan dan tidak untuk ditiru. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial saat sejumlah mobil menepi karena bocor ban secara bersamaan, pemirsa, dan kejadian ini terjadi di Tol Cipularang kilometer 112-111 arah Bandung. Dalam rekaman di akun sosial media terlihat seorang pengendara mobil menepi di bahu jalan Tol Cipularang karena kendaraannya mengalami ban bocor. Tak berapa lama terlihat beberapa kendaraan lain di depan hingga belakang juga mengalami nasib serupa. Meski viral dan ramai menuai kritik, hingga saat Jasa Marga selaku pengelola Tol Cipularang belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden ban bocor massal tersebut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kapal misi kemanusiaan internasional untuk Gaza menjadi sasaran serangan drone. Ya, pemirsa, serangan wahana nirawak itu terjadi saat kapal yang merupakan ini bersandar di Tunisia merupakan titik kumpul sebelum berangkat ke Gaza. Semua penumpang dan awak kapal selamat dari serangan, namun dek utama dan ruang penyimpanan bawah dek kapal terbakar. Namun Garda Nasional Tunisia menyatakan tidak mendeteksi adanya serangan drone, dan pemeriksaan awal yang mereka lakukan menunjukkan kebakaran terjadi akibat ledakan dari dalam kapal. Lantas bagaimana, pemirsa, kabar terkini iring-iringan kapal misi kemanusiaan internasional Sumut Global? Sudah bersama dengan kami ada reporter TV One yang sudah siap mengabarkan untuk Anda dari Tunisia. Anton, silakan. Ya, pemirsa, dapat saya informasikan bahwa saat ini 30 WNI yang ikut dalam Indonesia Global Peace Convoy, alhamdulillah dalam keadaan selamat, tidak ada satu orang pun yang mengalami terluka karena kita berada di posisi yang jauh dari pelabuhan. Sebelumnya kami juga telah melakukan rapat konsolidasi bersama dengan para relawan yang berada di Global Sumut Flotilla. Sebanyak 300 relawan telah berkumpul di sini untuk melakukan
konsultasi terkait dengan mekanisme pelayaran yang akan dilakukan untuk menembus Gaza. Dini hari tadi, sekitar pukul 00.30, sebuah serangan drone telah menghantam satu kapal Global Sumut Flotilla yang bersandar di pelabuhan Sidi Bosaid, di mana tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan dilakukan menggunakan drone hingga membakar sebagian kapal yang berada di perairan tersebut. Pihak militer pun telah melakukan penyelidikan terkait insiden ini dan mengatakan di media mainstream di sini bahwa kecelakaan terjadi akibat puntung rokok. Ya, Rey. Oke, lalu bagaimana kondisi para penumpang saat ini? Para penumpang telah dievakuasi dan diselamatkan untuk menjauh dari pelabuhan. Kami sendiri, para awak jurnalis dari Indonesia, itu diharapkan untuk tidak merapat ke pelabuhan karena investigasi terus dilakukan oleh pihak militer. Sementara beberapa maksud kami ratusan relawan dari berbagai daerah dan warga Tunisia berbondong-bondong ke pelabuhan Sidi Bosaid untuk melihat secara langsung apa yang terjadi sebenarnya di sana. Iya, Rehana. Baik, terima kasih Anton Saputra atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas dan jaga kesehatan selalu. Ya pemirsa, ponsel iPhone 15 Pro Max jatuh ke kolam. Nah, kira-kira Rehana nelfon siapa tuh? Telepon Damkar bukan sih? Nah, itu tepat tuh. Ini ada warga yang langsung memanggil Damkar untuk membantu mengambil ponselnya. Nanti kami hadirkan informasi selengkapnya ya, usai jeda berikut, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ini totalitas petugas damkar sudah tidak diragukan lagi di kalangan masyarakat. Ya, betul sekali. Itulah sebabnya saat ponsel iPhone 15 Pro Max jatuh ke kolam, ini warga langsung memanggil damkar yang rela menguras kolam sedalam 3 meter untuk mengambil ponsel seharga lebih dari 20 juta rupiah. Petugas damkar UPT Bojongsari langsung terjun ke kolam untuk mencari iPhone milik pengunjung gedung serbaguna di Kedaung, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Karena air keruh dan kedalaman kolam, petugas damkar memutuskan untuk menguras air kolam. Butuh 1,5 jam untuk mencari-cari ponsel tersebut. Ponsel ditemukan dalam keadaan hidup dan langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Luar biasa dedikasi bapak-bapak damkar ini. Benar-benar bisa diandalkan di segala situasi dan medan. Dari Depok, Jawa Barat, Melika Asna, TV One mengabarkan. Nah ini kayaknya belum pernah ada ya yang minta bantuan untuk menguras kolam demi mengambil handphone warga. Ini cukup unik pemirsa, ada petugas damkar di Depok yang rela loh bela-belain menguras kolam untuk mencari iPhone. Nah kita mau tahu ini kisah di balik misi pencarian iPhone ini sudah bersama kita ya, Abang Irfan Pujiansyah, petugas damkar yang mengevakuasi iPhone tersebut. Selamat siang Bang Irfan. Ya, selamat siang Kak. Ya, Bang Irfan, bisa diceritakan awalnya dapat laporan iPhone warga jatuh di kolam. Ini upaya apa yang dilakukan di awal sebelum akhirnya menguras kolam tersebut? Nah, jadi pada saat itu menurut informasi dari pelapor ya, kan waktu jam perceburannya itu kan pada dini hari. Kita mau langsung meluncur ke TKP itu dini hari itu belum sempat mendapat izin dari pihak keamanan. Dari pihak damkar ini. Nah, kita dari damkar menuju ke lokasi itu pada saat siang hari. Pada siang hari itu kita melakukan evakuasi tersebut dengan menggunakan metode caranya untuk mengurangi debit air tersebut pada kolam tersebut ya. Dalam kurang lebih 1,5 jam
petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi HP handphone tersebut dalam keadaan aktif atau menyala. Jadi gitu, Kak. Oke, tapi kalau dilihat kan ini kolamnya cukup dalam ya. Kira-kira apa sebetulnya hambatan pencariannya nih? Jadi untuk kedalaman kolam tersebut pada saat kita tiba datang ke sana itu sebelum kita kurangi debit air tersebut kurang lebih mencapai 2 meter. Setelah itu debit air berkurang sekitar sampai kurang lebih setinggi dada orang dewasa, kita memulai pencarian handphone tersebut. Dalam waktu kurang 3 menit, kita berhasil mengevakuasi handphone tersebut dalam keadaan aktif menyala. Dan kemudian dikembalikan ke pelapor tersebut. Baik, Bang Irfan, bagaimana izinnya ke pengelola gedung serbaguna sampai akhirnya mereka bisa mengizinkan ya sudah kuras saja kolamnya? Pada waktu itu sebelumnya dari Dinas Damkar Penyelamatan menerima laporan pada dini hari. Kita dari kantor sebetulnya mau langsung menuju ke lokasi TKP, tapi dari pihak keamanan tersebut kita belum mendapatkan izin untuk melakukan evakuasi handphone tersebut di kolam itu. Kita baru mendapatkan izin dari pihak keamanan itu setelah waktu siang. Oke, tapi kalau untuk kasus seperti ini apakah pertama kali ada laporan ada iPhone yang masuk ke dalam kolam atau ini sudah pernah ada sebelumnya? Sebetulnya untuk laporan seperti ini ada banyak ya, untuk hal-hal laporan yang sebetulnya random juga ya, tapi tetap sebagai damkar, masyarakat perlu bantuan kita tolong selagi kita bisa. Untuk kasus tersebut atau handphone tersebut ini bukan kali pertama sebetulnya. Kita ada banyak laporan, ya misal seperti ini, jadi masyarakat lapor ke kami merespon, selagi kita bisa kita bantu gitu. Oke, jadi ini masuk kategori laporan random ya, yang mungkin agak cukup unik begitu ya Bang Irfan ya. Ada nggak mungkin cerita laporan lainnya Bang Irfan? Sebetulnya tugas pemadam kebakaran kan fungsi utamanya kan untuk pemadaman kebakaran, tapi di situ ada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, penyelamatan ini bersifat luas, jadi penyelamatan itu berupa evakuasi harta, benda maupun nyawa, dan dalam laporan tersebut ini masuk dalam kategori harta kan yang kita berusaha untuk upayakan selamatkan, evakuasi. Oke, artinya damkar ini bisa dimintai mungkin hal serupa dari masyarakat yang ada kejadian serupa atau mungkin HP-nya tiba-tiba jatuh ke dalam sumur, kan kita nggak tahu begitu ya Mas ya. Bagaimana nih? Ya betul, jadi untuk masyarakat sendiri sekarang banyak ya ada laporan bukan cuma untuk kebakaran aja. Kita biasanya terima laporan selain dari kebakaran itu ada seperti misalkan evakuasi biawak, evakuasi ular, evakuasi sarang tawon, atau seperti yang sekarang saat ini sedang viral ya, itu kita juga handle untuk evakuasi handphone Pro Max 15 Pro Max ya, kita handle juga. Ya. Oke, Bang Irfan, tempat curhat juga nih yang sempat viral ya, damkar menerima curhatan dari warga gitu ya. Kira-kira apa sih yang mungkin laporan yang tidak bisa dilanjutkan oleh damkar nih? Karena kayaknya hampir semua ya, hampir semua laporan masyarakat untuk hal-hal seperti ini tuh dilakukan dan berhasil dituntaskan. Untuk laporan yang tidak bisa dilanjutkan maksudnya itu seperti apa ya? Tidak bisa kita respon supaya warga juga tahu ya. Supaya warga juga tahu mana hal-hal yang mungkin tepat dilaporkan ke damkar atau mana yang mungkin damkar tidak bisa masuk ke situ. Misalnya kayak curhatan sebetulnya kan tidak bisa hanya mendengar ya gitu, tapi mungkin laporan-laporan apalagi yang secara tupoksi kerjanya ini belum bisa nih gitu. Jadi untuk yang termasuk yang dimaksudkan tadi ya untuk curhatan ya sebetulnya bukan tugas dari petugas damkar atau pemadam kebakaran juga. Tapi selagi kita masih ada waktu sempat, kalau emang mau datang ke kantor untuk ngobrol, kita ada waktu ya nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja, sharing gitu. Kita selagi bisa kita bantu. Tapi tetap tugas utama itu selain pemadaman kebakaran, kita melakukan evakuasi seperti yang tadi saya bilang, misalkan evakuasi biawak, evakuasi sarang tawon, evakuasi ular misalkan. Yang mengenai tentang penyelamatan harta, benda maupun nyawa itu secepat mungkin akan kami respon.
Oke, baik. Mas Irwan, tapi kalau kita lihat lagi ya di layar begitu di video yang beredar di media sosial juga, mengapa akhirnya memutuskan bukan renang saja gitu Mas, tapi malah menguras kolamnya? Kenapa itu Mas? Nah, pada saat kita datang ke TKP ya, kita langsung mengamati untuk melakukan evakuasi tersebut, kita cuma perlu mengurangi debit air. Yang tadinya debit air ketinggian itu mencapai kurang lebih 2 meter, kita berusaha untuk kurangi, jadi setinggi dada orang dewasa itu perlu waktu kurang lebih 1 jam untuk mengurangi debit air tersebut. Nah, setelah berkurang, kita langsung melakukan evakuasi tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, dalam waktu kurang 3 menit, petugas pemadam kebakaran berhasil menemukan handphone tersebut dalam keadaan aktif atau menyala. Oke. Bang Irfan, kalau misalnya kondisi seperti ini untuk menguras air kolam ini ada biayanya nggak sih, Mas? Untuk damkar itu sendiri ya, karena kita pelayanan masyarakat, tidak dikenakan biaya apapun alias gratis, Kak. Oke, Mas, tapi kan kalau dilihat nih handphonenya masih utuh, masih bisa menyala. Tanggapan dari yang memiliki handphone ini seperti apa, Mas, ketika ditemukan? Pada saat ditemukan ya, pas kita kembalikan itu seperti biasanya si pelapor ini bilang terima kasih ke petugas pemadam kebakaran. Itu sih. Sempat tanya untuk harganya ya, setelah saya tahu harganya ya lumayan juga untuk handphone tersebut ya. Kadang-kadang bukan harganya sih, tapi data di dalamnya itu yang sangat berharga gitu ya. Betul, data-datanya sangat penting, foto, video atau file dokumen atau apapun gitu. Oke, baik Mas Irfan, tampaknya semua tugas bisa dilakukan dengan baik ya, semua laporan bisa dihandle oleh damkar. Mungkin termasuk bantuin teman saya cari jodoh bisa kali ya Mas Irfan ya? Bisa. Itu kalau soal itu bisa datang aja langsung ke kantor terdekat. Bisa langsung nanti. Tapi kalau gitu nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas Irfan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Boleh. Ya, pemirsa, ini mengungkap motif pembunuhan disertai dengan mutilasi. Dalangnya ternyata adalah kekasih korban. Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku yang ternyata adalah kekasih korban. Polisi mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi yang menggegerkan warga Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku merupakan kekasih korban selama 4 tahun terakhir. Disebutkan motif asmara hingga ekonomi ditengarai menjadi penyebab pelaku yang pernah berprofesi sebagai tukang jagal hewan ternak ini tega menghabisi nyawa korban dan menghilangkan jejak dengan memutilasi. Yang latar belakangnya dia melakukan tersebut adalah kekesalan yang berlebihan. Dengan omelan seorang korban, dengan tuntutan ekonomi yang tentunya semua ini diawali dari kehidupan suami istri yang belum sah, sehingga berlarut-larut sampai dengan peristiwa yang terjadi. Berdasarkan keterangan korban, seorang wanita tersebut tidak dalam kondisi yang hamil. Sebelumnya, tim gabungan Polda Jatim dan Satreskrim Polres Mojokerto berhasil mengungkap potongan tubuh di semak-semak di kawasan Tahura Raden Suryo, Jalan Raya Pacet, Cangar. Dari hasil identifikasi lapor Polda Jawa Timur, potongan bagian tubuh tersebut diduga kuat merupakan milik korban atas nama Tiara Angelina Saraswati, berusia 25 tahun, seorang mahasiswi Trunojoyo, Madura. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurullah, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi kasus mutilasi keji ini, kita akan langsung saja terhubung dengan Farah Manhilah yang sudah berada di depan kamar indekos tempat pelaku memutilasi korban. Farah, silakan dengan laporan Anda. Iya, Putri, Rehan, ada juga pemirsa. Benar sekali, saat ini saya berada di area indekos yang menjadi tempat kejadian perkara atau lokasi TKP kasus mutilasi yang dilakukan oleh Alfi Maulana terhadap kekasihnya berinisial
TAS yang berusia 25 tahun. Jarak dari tepi jalan raya menuju indekos yang berada di belakang saya ini kurang lebih 10 meter. Pemirsa, mungkin saya bisa sedikit menggambarkan bagaimana situasi terkini di lokasi TKP. Pemirsa, Anda bisa saksikan ini ada beberapa sejumlah pintu kos dan ada satu pintu kos yang memang sudah diberi garis polisi yang menandakan ini menjadi lokasi TKP atas aksi mutilasi yang dilakukan oleh AM yang masih berusia 24 tahun. Dan pemirsa, dan lokasi terkini di sekitar indekos ini memang terpantau sepi. Sejak pantauan kami tadi beberapa jam yang lalu memang tidak terlihat satu orang pun yang keluar dari masing-masing pintu indekos ini. Sehingga kami tidak bisa memintai keterangan lebih lanjut bagaimana kondisi terkini di wilayah indekos ini. Dan pemirsa, indekos yang ukurannya tidak terlalu besar ini memang berlantai 2 dan saya juga sempat melihat masih ada beberapa bercak darah di lantai yang ada di depan pintu kos lokasi TKP ini, pemirsa. Dan sampai saat ini pemirsa, memang informasi yang kami dapatkan ini memang pelaku ini sudah diamankan oleh Polres Mojokerto dan sampai saat ini kami juga masih mencoba mencari informasi berkaitan dengan bagaimana kondisi keluarga korban saat ini yang informasinya memang sudah ditemui oleh pihak kepolisian. Seperti yang kita ketahui, pemirsa, ini adalah kasus mutilasi yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 24 tahun yang kabarnya berasal dari Aek Pahing, Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Namun berdasarkan keterangan warga setempat di wilayah Aek Pahing, Sumatera Utara ini memang tidak mengenali pelaku yang bernama Alfi Maulana ini. Alfi Maulana dan juga korban ini, pemirsa, merupakan pasangan kekasih yang sudah menjalin hubungan sejak 4 tahun lalu dan tinggal bersama di kos ini sejak 5 bulan yang lalu. Kos ini berada di kawasan Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Ini adalah lokasi TKP yang dilakukan oleh Alfi Maulana pada 31 Agustus 2025. Motif Alfi atau AM yang melakukan pemotongan tubuh korban ini diduga karena pelaku ini kesal dengan korban yang sering marah dan juga menuntut ekonomi serta sering mengunci pintu kamar ketika pelaku ini pulang malam hari. Mereka sempat cekcok begitu pada saat Alfi pulang ke indekos dan kemudian ketika korban memutuskan untuk tidur di lantai 2, kemudian pada dini hari tersebut AM ini memutuskan untuk melakukan mutilasi. Dan memang informasi yang kami dapatkan, AM ini sempat bekerja sebagai jagal sehingga tidak mengalami kesulitan atau kesusahan saat memotong atau memisahkan bagian daging dan juga bagian tulang korban yang akhirnya kemudian disebar di beberapa titik di wilayah Pacet, Mojokerto. Jarak dari TKP menuju Pacet sendiri ini, pemirsa, lumayan jauh, yaitu lebih dari 60 kilometer. Dan pada 6 September lalu akhirnya warga berhasil menemukan potongan tubuh korban, yaitu berupa kaki kiri dari korban yang kemudian melaporkan ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku pada 7 September sekitar pukul 3 dini hari. Dan pada saat penangkapan pun informasi yang kami dapatkan ini pelaku sempat menolak dan akhirnya pihak kepolisian ini terpaksa memberikan timah panas kepada kaki pelaku sebanyak 2 kali yang kemudian berhasil membawa pelaku untuk diamankan di Polres Mojokerto. Dan pada 7 September sore hari olah TKP juga dilakukan, pemirsa, disaksikan dengan warga setempat. Pihak kepolisian, pemirsa, ini juga menyimpan atau mengamankan sejumlah barang-barang di dalam indekos yang memiliki bercak-bercak darah. Selain itu, pemirsa, sejumlah potongan tubuh korban ini juga dikabarkan pada saat olah TKP ini juga masih ada sebagian potongan tubuh korban yang berada di dalam indekos yang berada di wilayah Lidah Wetan, Lakar Santri, Surabaya. Kami masih menunggu bagaimana update terkini dari potongan tubuh korban, apakah sudah ditemukan keseluruhan potongan tubuh korban. Demikian informasi dari wilayah Surabaya, Jawa Timur. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio.
Baik, terima kasih laporan lengkapnya Farah Manhila. Ya, dan pemirsa, usai jadi kami akan memberikan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang melantik 5 pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih kemarin sore. Sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 5 pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan terhadap 4 menteri baru dan 1 orang wakil menteri ini, pemirsa, dilangsungkan Senin sore di Istana Negara, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pimpinan lembaga negara. Upacara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri. Presiden kemudian memandu pembacaan sumpah jabatan bagi para menteri. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Nama menteri yang dilantik Presiden adalah Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Muhtarudin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Muhammad Irfan Yusuf menjadi Menteri Haji dan Umroh. Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umroh. Seluruh menteri baru ini mengucapkan sumpah jabatan dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, belum disebutkan siapa nama pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga. Setelah resmi dilantik, para menteri dan wakil menteri menandatangani berita acara pelantikan. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tim TV One mengabarkan. Masih mengenai menteri baru, pemirsa, di Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto melantik 5 pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih. Dan berikut deretan menteri dan wakil menteri yang dilantik pada hari ini. Muhammad Irfan Yusuf yang sebelumnya sebagai Kepala BP Haji kini mengisi kementerian baru. Gus Irfan menjabat Menteri Haji dan Umroh bersama Dahnil Anzar Simanjuntak yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Nama menteri lain yang juga dilantik adalah Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Dan juga ada nama Muhtarudin yang menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan menteri sebelumnya yaitu Abdul Qadir Karding. Dan juga ada nama Ferry Juliantono yang menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Presiden Prabowo memberi tugas utama kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan secara sinergi dengan kementerian lain untuk membuat pertumbuhan lebih baik. Ciptakan pertumbuhan secepatnya. Pertumbuhan ekonomi secepatnya, utamanya. Tapi yang lain ngomong. Yang beliau janji berapa? Namanya akan dia bilang bisa nggak ya kita coba kerjakan. Sekarang kan sedang, dia bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang Indonesia cerah kelihatan lagi.
Maksudnya ekonomi melambat itu gara-gara kemarin kejadian demo atau memang sudah monitor dari kemarin? Dari sebelumnya ada gejala perlambatan memang, tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang pesannya disuruh diperbaiki dengan cepat. Pemirsa, Menteri Koperasi yang baru Ferry Juliantono bertekad menjadikan Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih sebagai program prioritas yang juga menjadi salah satu program unggulan Presiden. Dan dalam waktu dekat pemirsa akan dibahas rancangan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional untuk memperbarui regulasi sebelumnya. Koperasi Desa Merah Putih tentu akan menjadi program prioritas Kementerian Koperasi karena itu juga menjadi program unggulan Presiden dan sudah akan kita masukkan. Tadi juga kebetulan baru saja kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tentu akan didukung oleh teman-teman di DPR RI dan juga secepat mungkin kita akan melahirkan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional yang sebagai undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang nomor 92 yang lalu, yang sudah udah terlalu lama belum diganti gitu. Nah, untuk posisi Menko Polhukam yang sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan saat ini masih kosong, pemirsa. Presiden Prabowo belum menunjuk pengganti Budi Gunawan untuk duduk di pos kementerian tersebut. Sedianya pemirsa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin akan merangkap sebagai Menko Polhukam. Dan sementara itu pemirsa Menpora yang baru belum dilantik karena berada di luar Jakarta. Pemirsa, serah terima jabatan Menteri Keuangan hari ini digelar di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati. Serah terima jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia digelar di Aula Mezanin, Gedung Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa pagi. Upacara serah terima jabatan ini menandai peralihan resmi tongkat estafet Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudi Sadewa. Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengucapkan selamat kepada Purbaya yang akan menjalankan amanat untuk mengelola keuangan negara. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru, Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam sambutannya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Keuangan untuk menjaga semangat pengabdian dan integritas.
Pada Bapak Purbaya Yudi Sadewa, disilakan. Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga semangat pengabdian, bekerja dengan integritas, dan memperkuat rasa kebersamaan. Kita adalah penjaga keuangan negara, dan keberhasilan kita akan menentukan kepercayaan rakyat kepada negara. Sekali lagi, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon dukungan dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan, karena saya percaya bahwa hanya dengan kerjasama, sinergi, dan ketulusan kita mampu menjalankan amanah besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Purbaya Yudi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin sore. Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kita masih akan kembali dengan informasi dari latar belakang pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Sesaat lagi kami akan kembali. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sewa mobil menjadi latar belakang pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Dua pelaku yang ditangkap polisi diancam dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Polda Jawa Barat dan Polres Indramayu. Jadi mens reanya si pelaku pertama adalah kalau dari berita acara pemeriksaan dia karena meminjam gitu kan, sewa kendaraan tapi mogok gitu kan, yang bersangkutan minta dikembalikan, tapi ditagih ke korban sudah diberikan keperluan sembako dan lain-lainnya. Dari situlah timbul niat untuk perencanaan, makanya mengajak saudara P untuk melakukan pembunuhan. Dia menjanjikan saudara P 100 juta. Itu udah menseanya udah ini. Jadi motifnya adalah satu dendam, yang kedua adalah masalah ekonomi juga gitu kan. Karena pengen mengambil harta daripada korban. Demikian ya. Ya, kejahatan yang dilakukan oleh dua tersangka, saudara P dan saudara R, salah satu adalah mantan residivis. Dulu pasal penganiayaan yang mengakibatkan ini ya, luka berat. Dia udah ada pengalaman yang R itu, yang pelaku utama. Yang P-nya belum pernah, karena baru diajak sekali saudara P itu ya. Jadi ini bisa diungkap rekan-rekan karena memang kerjasama antara kita membackup Polres yang baru kemarin juga mengungkap juga kasus pembunuhan yang dilakukan oleh petugas anggota. Yang kedua kali, yang ini adalah berawal dari laporan, langsung kita membackup Polres menurunkan Inafis gabungan dengan Polres. Hal ini perlu dilakukan karena dengan CSI ini, Crime Scientific Identification, kita menemukan dua sidik jari yang kebetulan identiknya dengan itu, dengan saudara pelaku. Jadi pengejaran, pengakuan tersangka pun betul, ke Jakarta dulu, Jakarta ke Bogor, Bogor langsung Semarang, Semarang Surabaya. Karena tidak tahu apa yang dilakukan, dia kembali lagi ke Indramayu dengan mengaburkan dia seolah-olah menjadi ABK kapal untuk berlayar, gitu kan, pengabur. Tapi anggota dengan sigapnya langsung bisa menangkap dua pelaku itu di tempat camp itu. Yang tadi yang pasal yang diterapkan, rekan-rekan, pasal 340 barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain, sehingga ini pasalnya hukumannya bukan mati ya, karena ini sadis gitu kan, sadis betul, karena langsung dalam satu hari dia menghabiskan 5 nyawa sekaligus dan langsung menguburkan di kamar belakang. Ini pantas untuk ganjar hukuman yang paling berat.
Pemirsa, inisiator demo 13 Agustus di Pati, Jawa Tengah, Hussein Hafid, ini yang pernah dituding sebagai pengkhianat masyarakat karena membatalkan aksi demo jilid 2 dihadang warga saat mendatangi posko pengawalan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati. Suasana memanas pemirsa saat Hussein mendatangi posko. Di alun-alun ya. Sempat terjadi adu mulut antara warga yang berjaga di posko dengan Hussein. Hussein ini pemirsa dianggap berkhianat karena keluar dari pergerakan aksi masyarakat Pati Bersatu. Suasana pun makin memanas saat Hussein hendak meninggalkan posko penggunaan mobil yang dikendarai temannya. Beruntung aparat kepolisian dan TNI datang ke lokasi untuk melakukan pengamanan. Polisi yang datang pun pemirsa berhasil untuk meredam emosi warga sehingga situasi dapat terkendali. Situasi kondusif, tidak anarkis lah ya. Saya juga tidak bisa membendung amarah warga juga. Tadi dari awal saya sudah memohon kepada warga jangan anarkis, tapi masa sudah banyak, akhirnya saya mundur. Saya nggak tahu Mas Hussein datang ke posko tujuannya apa, saya nggak tahu karena dia polisi mabuk itu. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pesisir Barat Lampung sejak Senin sore menyebabkan banjir bandang dan melumpuhkan aktivitas warga di sejumlah titik. Air datang secara tiba-tiba pada pukul 16.30 Senin sore membuat beberapa lingkungan seperti Pasar Kota Krui tergenang parah. Banjir terparah juga terjadi di basement gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat. Sungai Waituo yang berada tepat di samping komplek pemerintahan meluap bahkan membuat sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang terparkir di area belakang gedung ikut terseret arus hingga masuk ke basement. Intensitas hujan yang sangat tinggi membuat sistem drainase tidak mampu menampung debit air sehingga air meluber ke jalan dan permukiman warga. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan juga saya Rahana Mezia mewakili segenap kru yang bertugas. Izin pamit undur diri pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa.